Hope Church, welcome home. Selamat datang di ibadah Hope Church. Semoga brothers and sisters dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita saksikan informasi terlebih dahulu. Untuk brothers and sisters yang mau memberikan e-giving, bisa melalui QR Code atau nomor rekening GBI Hope. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau yang pimpin setiap hati kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. More than yesterday. More than yesterday. I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you more. I need, oh, I need you more. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, this time goes by,
I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. Lord, this time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you more. More than yesterday. I need you more than words can say. Yes, Lord. Than ever before. I need you, Lord. I need you more. I need you I need you more than words can say. I need you more than ever before. Mari kita berikan penyembahan terbaik. Ya, shalom saudara, senang sekali kembali bisa menyapa saudara dalam ibadah online hari ini 1 Agustus 2021. Tidak terasa kita sudah masuk ke bulan yang ke-8 di tahun yang baru ini. Saya mengucapkan di tahun yang baru ini karena tahun 2021 kayaknya belum lama kita tahun baruan. Karena juga menurut survei 20-30% orang Indonesia di tahun 2021 ini stay at home, nggak kemana-mana. Nah, saya tidak tahu dengan keadaan saudara-saudara semua, tetapi buat saya pribadi, tahun 2021 ini cepat sekali. Nggak terasa kita udah di bulan yang ke-8. Bulan yang ke-8 berarti bulan yang kedua di semester yang kedua ini. Jadi sekali lagi, tanpa membuat saudara-saudara merasa, wah cepat banget ya. Memang faktanya memang kita sudah di bulan yang ke-8 dan nggak lama lagi kita akan meninggalkan tahun 2021, masuk tahun 2022. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi pastinya kita tetap berdoa supaya Tuhan yang terus pimpin kita, Tuhan yang akan terus membimbing kita supaya kita nggak salah jalan. Jadi saudara-saudara, di bulan ke-8, di hari yang pertama ini, saya berdoa, saya berharap kita semuanya tetap dalam keadaan yang baik, sehat-sehat dan baik-baik dalam segala sesuatu. Beberapa minggu ini kalau saudara mengingat khotbah-khotbah minggu-minggu yang lalu, saya selalu mengatakan baiklah kita semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Rasul Paulus menggunakan kata-kata roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Itu yang menjadi doa saya. Dan saya percaya menjadi harapan kita semua. Sekali lagi saya katakan kita semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat dalam segala hal. Kita semua baik-baik dan sehat-sehat dalam segala hal. Hari ini saya tergerak untuk menyampaikan sebuah tema firman Tuhan yang ayat-ayatnya akan saya ambil dari ayat-ayat yang sudah familiar, bahkan saya percaya sebagian besar dari kita sudah hafal ayat-ayat ini, tetapi saya digerakkan oleh Tuhan untuk menyampaikan ayat-ayat ini kembali supaya bukan hanya kita diingatkan, tapi saya percaya, saya berharap kita akan mendapat insight yang baru. Roma 8 ayat 28, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya ulang sekali lagi,
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Saudara yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun saudara berada, boleh sama-sama katakan bersama dengan saya, mendatangkan kebaikan. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat yang bagus sekali, ayat yang boleh menjadi kekuatan buat kita di sepanjang jalan kehidupan kita, tapi juga utamanya di hari-hari seperti ini. Saya banyak mendengar, saya banyak melihat betapa banyak orang juga curhat baik lewat telepon maupun lewat teks kepada saya, betapa berat hari-hari ini ya. Bukan hanya bicara tentang sakit penyakit, bukan hanya bicara tentang COVID-19, tetapi juga bicara tentang ekonomi, begitu berat. Dan bicara ekonomi ternyata bukan hanya masyarakat menengah ke bawah, tapi banyak juga orang-orang yang kelas menengah, bahkan kelas menengah ke atas juga punya pendapat yang sama. Hari-hari ini ekonomi begitu berat. Dan kalau kita baca berita, baik berita yang resmi maupun berita lewat sosial media, wah itu ceritanya banyak ya. Ceritanya banyak, pengusaha-pengusaha yang mengeluh, pengusaha-pengusaha yang menjerit. Jadi mereka yang kelihatannya kelas menengah aja juga mengeluh. Nah, kalau minggu lalu kita bicara tentang kita mesti memikirkan yang baik, yang benar dan sebagainya. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kalau bicara tentang segala sesuatu, kita harus melihat dua kata ini dengan luas. Bicara segala sesuatu berarti bicara tentang hal-hal yang kita suka, tapi juga ada hal-hal yang kita tidak suka. Bicara segala sesuatu, bicara hal-hal yang kita harapkan, tapi juga harus diingat ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, atau bahkan hal-hal terjadi adalah hal-hal yang sebetulnya kita hindari. Nah, jadi kalau bicara segala sesuatu, bicara sesuatu yang positif iya, yang negatif iya. Segala sesuatu bicara sesuatu yang kita suka iya, yang tidak kita suka iya. Segala sesuatu bicara sesuatu yang kita harapkan, tapi juga kadang-kadang yang tidak kita harapkan juga terjadi. Nah, kata-katanya saya ulang segala lagi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi hari-hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua, segala sesuatu. Jadi kalau kita mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak enak, bahkan mungkin hal-hal yang tragis, beberapa bulan yang lalu saya juga pernah menyampaikan bahwa kadang-kadang hidup ini juga Tuhan izinkan mengalami tragedi. Nah, tragedi kan bicara sesuatu yang gak enak banget, bukan cuma gak enak banget. Nah, bicara tentang hal-hal yang gak enak tadi, ternyata harus kita akui itu sepaket dengan hal-hal yang enak. Kan bicaranya segala sesuatu. Marilah kita membuka mata kita, memperluas wawasan kita, memperluas paradigma kita bahwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita enggak cuman yang kita suka aja, walaupun maunya juga begitu. Enggak cuman yang kita harapkan aja, maunya begitu. Enggak cuman yang kita doakan saja, maunya juga begitu. Tetapi di sini dikatakan segala sesuatu. Nah, tapi kalau kita cuman fokus dengan kata-kata segala sesuatu, mungkin kita akan merasa kecut, tawar hati, lemah, bahkan mungkin kita akan merasa takut dan khawatir dan sebagainya. Tetapi kalimat di atasnya menarik. Di situ dikatakan Allah turut bekerja. Jadi hal-hal yang baik dan tidak baik, hal-hal yang kita harapkan maupun yang tidak kita harapkan, hal-hal yang kita suka maupun tidak kita suka, di segala sesuatu tadi ada satu hal yang pasti, Allah turut bekerja. Jadi Allah turut bekerja bukan cuma di hal-hal yang baik, Allah turut bekerja bukan cuma di hal-hal yang kita sukai. Nah, kalau kita dapat sesuatu yang baik, dapat sesuatu yang kita suka, dapat sesuatu yang kita harapkan, kita sebagai orang Kristen kan
sering latah, ya saya harap bukan karena latah, saya harap karena memang murni keluar dari hati kita. Kalau kita mengalami sesuatu yang baik, kita langsung bicaranya apa? Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita bicaranya tentang, wah haleluya, gitu kan. Kalau ada sesuatu yang kita suka, atau sesuatu yang kita harapkan, bahkan yang sudah lama kita harapkan, terus terjadi, kita langsung bilang, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Nah tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Allah turut bekerja bukan cuma di hal-hal yang kita suka aja, Allah turut bekerja bukan cuma di hal-hal yang baik saja, Allah turut bekerja bukan cuma di hal-hal yang kita harapkan saja. Jadi saudara, kita harus melihat ayat ini secara keseluruhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Bukan cuma yang baik-baik, bukan yang cuma enak-enak, bukan cuma yang positif, bukan yang cuma kita harapkan, tetapi hal-hal yang tidak baik, yang kurang baik, yang tidak kita sukai, yang negatif, Allah turut bekerja dalam semuanya itu. Nah, ayatnya nggak berhenti di situ aja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia dan buat kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi sekali lagi saya baca ayatnya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, bicara tentang segala sesuatu yang menarik pastinya. Karena ada satu ayat atau beberapa ayat yang secara telak-telak menggunakan kata segala sesuatu juga. Kita lihat dalam Perjanjian Lama, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Ini ayat yang juga terkenal, yang saya percaya kita semua sudah hafal ayat-ayat ini. Kalau tadi berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dan secara sekilas tadi sudah saya sampaikan segala sesuatu itu apa aja. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11 menjelaskan apa aja itu segala sesuatu ya. Saya akan bacakan secara cepat buat kita. Untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya, ada musimnya. Saya ulang sekali lagi, untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya, ada musimnya, ada timingnya. Jadi untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada momentumnya. Segala sesuatu ada masanya, ada musimnya. Ayat kedua, nah ini menjelaskan segala sesuatu tadi. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi bicara tentang sesuatu yang baik dan tidak baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang negatif, sesuatu yang kita harapkan maupun yang tidak kita harapkan. It happens in our life. Dalam hidup kita itu terjadi. Nggak bisa kita hindari. Di sini dikatakan sesuatu yang sangat real dalam hidup. Jadi saya kagum dengan firman Tuhan. Bukan cuma ngomong yang tinggi-tinggi di awan, bukan cuma ngomong tentang sorga, tetapi juga kehidupan sehari-hari. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Semua orang senang kalau lahir. Ada bayi yang lahir, disambut dengan sukacita, dengan tertawa, dengan tersenyum. Bahkan kalau nangis pun itu karena nangis bahagia. Saya ingat banget waktu anak-anak saya lahir, tidak terasa saya meneteskan air mata. Tapi bukan karena sedih, air mata bahagia, seneng banget ngelihat ada dua baby yang imut, yang cute, yang lucu itu. Jadi bahagia, sukacita. It happens in our life. Ada masa-masa kita senang banget, ada yang datang dalam hidup kita. Kan lahir bicara sesuatu yang datang, atau seseorang yang datang. Tapi firman Tuhan mengatakan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu
saat-saat kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, orang yang begitu dekat sama kita. Mungkin dia orang satu-satunya yang ngertiin kita, tapi Tuhan izinkan orang itu meninggalkan kita. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Buat saudara yang suka gardening, ngerti nih, ada saat-saat kita menanam, tapi harus diingat, ada saat-saat yang ditanam itu dicabut. Kenapa? Karena ada beberapa tanaman yang seasonal, musiman, nggak bisa sepanjang tahun. Jadi harus dicabut. Bahkan ada tanaman yang umurnya panjang pun ada masa-masanya harus dicabut. Kenapa? Karena waktunya sudah habis, masa produktifnya sudah hilang. Nah yang berikutnya ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Jadi ada waktu untuk merelakan sesuatu pergi, tetapi ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk rekonsiliasi. Ini bicara tentang relationship. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Bicara merombak, ada waktu untuk kata-kata yang lebih tepat, ada waktu untuk menghancurkan, destroy, supaya bisa dibangun kembali. Tapi ada waktu untuk kita membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk duka cita, ada waktu untuk sukacita. Kan kata-katanya gitu. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Jadi enggak selamanya perasaan kita harus kita nyatakan. Kadang-kadang kita juga harus menahan diri. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Jadi firman Tuhan juga ngajarin, kadang-kadang Tuhan juga izinkan dalam hidup manusia untuk mengalami kerugian, ada loss. Tapi ada waktunya kita mencari keuntungan. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Nah, ini perlu kita ngerti rahasia-rahasia ini. Kalau segala sesuatu disimpan terus gitu ya, khususnya bahan makanan ada expirednya, bisa expired. Jadi ada waktu kita periksa-periksa kulkas, ada waktu untuk kita periksa lemari makanan kita. Jangan sampai ada saus, ada sambal atau apapun yang sudah expired. Ada waktu kita memeriksa kotak obat kita. Ada obat-obat yang sudah expired harus dibuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Beberapa bulan lalu saya pernah menyampaikan khotbah power of speaking, tetapi juga saya pernah khotbah power of listening. Jadi ada waktu kita ngomong, ada waktu untuk menahan diri dari ngomong, ada waktunya kita mendengar, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 11, ayat yang sangat terkenal. Ia membuat segala sesuatu lagi. Ia membuat segala sesuatu. Kalau tadi ayat 1 berkata tentang segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada timingnya, segala sesuatu ada musimnya. Ayat yang ke-11 diulang lagi. Ia membuat segala sesuatu. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau ayat pertama tadi dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya, saya ulang sekali lagi. Ayat pertama dikatakan untuk segala sesuatu ada timingnya, ada musimnya, ada momentumnya. Di ayat yang ke-11, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada musimnya, indah pada momentumnya. Nah, ayat ini seringkali orang salah nangkep. Orang berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Nah, waktu saya periksa ayat ini, bahkan dari beberapa terjemahan, waktu dikatakan indah pada waktunya, itu bukan waktunya Tuhan dong. Serius. Saudara bisa periksa dari beberapa terjemahan. Kalau saya suka dari English Standard Version,
He has made everything beautiful in its time. Jadi bicara indah pada waktunya, bukan waktunya Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau saudara seringkali berpikir, oh segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Ayat ini tidak bicara seperti itu. Tetapi ayat ini bicara tentang segala sesuatu indah pada waktunya. Nah bicara indah pada waktunya itu apa? Saya mau ngomong sesuatu yang sangat sederhana aja. Kalau di saat kita berduka, kalau ada kejadian duka cita, Tuhan berkata, indah di saat kita berduka. Karena apa? Karena memang ada cerita atau ada keadaan duka cita. Nah kalau misalnya ada orang yang kita kasih meninggalkan kita, itu kan berita duka. Jadi sudah sepantasnya dan selayaknya kita berduka. Nah bayangin, kalau di saat ada yang berduka, terus kita senyum-senyum, kita ketawa-ketawa, itu kan jadi nggak indah. Namanya kurang ajar, namanya tidak toleran. Masa ada sahabat kita, mungkin saudara kita yang kehilangan, terus kita ketawa-ketawa, kita senang-senang gitu ya. Itu kan sesuatu yang nggak bagus. Bahkan firman Tuhan mengatakan juga, di saat ada orang berduka, ada bagusnya kita ikut berduka. Di saat ada orang bersuka cita, ada bagusnya kita ikut bersuka cita. Jadi sekali lagi saya katakan ayat ini bicara tentang segala sesuatu indah pada waktunya, in its time. Waktu ada berita duka, ya kita ikut berduka. Waktu ada berita sukacita, kita ikut bersuka cita. Itu kan indah. Jadi menarik banget, pelajaran ini menarik banget. Jadi kalau ada yang berkata, oh kita orang Kristen gak boleh berduka cita, saya kurang setuju. Ada yang mengatakan bahwa kita orang Kristen kalau ada yang berduka jangan nulis turut berduka cita. Ya kalau saya sih tetap ngomong turut berduka cita. Karena firman Tuhan juga jelas mengatakan ada saat-saat kita juga berduka cita. Itu menurut saya. Jadi it's okay kita turut berduka. Ada sahabat kita yang sedang berduka karena kehilangan, karena ditinggal, turut berduka cita. Dan ayat-ayat tadi menjelaskan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi walaupun di saat berduka cita, di saat kehilangan, di saat kerugian, yang tadi kita sudah baca dari ayat 1 sampai 11, Tuhan memang membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Saya harap kita semua bisa mendapat sebuah hubungan yang klop, yang pas antara Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11 dengan Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi hari ini firman Tuhan yang tadi di awal sudah saya sampaikan, ayat-ayatnya so familiar. Ayat-ayatnya kita udah tahu banget, bahkan sebagian besar dari saudara mungkin sudah hafal. Tetapi dari sesuatu yang kita sudah tahu, dari sesuatu yang kita sudah hafal, Tuhan mau ngingetin kita, atau bahkan membuka paradigma kita yang baru. Kita melihat dari sudut yang berbeda, different angle, bahwa segala sesuatu memang Tuhan sudah tetapkan terjadi, Tuhan izinkan terjadi, dan indah tepat pada waktunya. Indah tepat pada musimnya. Indah tepat pada masanya. Indah tepat pada momentumnya. Jadi kalau hari-hari ini begitu banyak orang yang complaining, begitu banyak orang yang mengeluh, begitu banyak orang yang galau, aduh sampai kapan ya, sampai kapan ini kita bisa beraktivitas secara bebas kayak dulu lagi. Ya saya juga manusia, sama seperti saudara-saudara saya juga manusia. Saya juga pengen kembali keadaannya seperti dulu, di mana kita bisa jalan-jalan dengan bebas, bahkan kita bisa jalan-jalan tanpa masker. Saya juga pengen itu terjadi lagi. Tetapi kalau hari-hari ini kita mengalami di rumah saja, bahkan mungkin yang keluar rumah very limited, saya percaya
segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, saya harap dengan saya sering bicara ini, saya sering ngomongin ini, saya sering bacain ayat ini, saya harap saudara-saudara mendapat sebuah pemahaman supaya oh iya ya, ternyata Tuhan pengen kita bisa melihat dalam segala sesuatu, baik itu baik, baik itu buruk, baik itu positif, baik itu negatif, baik itu yang kita suka maupun kita tidak suka, kita bisa melihat sesuatu yang indah di dalamnya. Saya ulang sekali lagi ya. Di dalam segala sesuatu, baik itu yang kita suka maupun yang kita tidak suka, kita bisa melihat ada keindahannya. Bahasa yang sering kita dengar, ada blessing in disguise. Jadi ada blessing not only in blessings, tapi ada blessing in disguise juga. Jadi berkat itu bukan cuman bisa kita nikmati di saat semuanya baik-baik atau lancar-lancar, tetapi dari ayat-ayat ini, ingat, segala sesuatu indah pada waktunya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya harap benar-benar saya berharap kita mendapat sebuah pemahaman. Oh iya, berarti dalam segala sesuatu, dalam segala hal, tetap ada sebuah keindahan yang Tuhan berikan buat kita. Tetap ada sesuatu yang baik yang Tuhan titipkan buat kita. Tetap ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan juga mau kita nikmati dalam segala sesuatu. Bahasa Inggrisnya ada silver lining di balik dark cloud, di balik awan yang gelap. Mungkin awan yang gelap itu bicara tentang topan, awan yang gelap itu bicara tentang badai, awan yang gelap itu bicara tentang hal-hal yang kita nggak suka. Awan yang gelap itu bicara tentang hal-hal yang kita hindari. Tapi Tuhan berkata, ada silver lining. Dan ini sering dikutip oleh begitu banyak orang, begitu banyak motivator. Ada silver lining. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, marilah kita menjadi orang yang bisa mencari atau bisa menemukan silver liningnya. Jadi di tengah-tengah awan yang gelap, wah, silver liningnya mana ya? Dan waktu kita menemukan, wah iya ya, ada sesuatu yang indah banget, walaupun ada awan yang gelap. Jadi tidak lain dan tidak bukan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, walaupun kita mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang bukan cuma tidak enak, hal-hal yang sangat tidak kita sukai, Tuhan mendidik kita, mengajar kita. Marilah kita mencari atau menemukan sesuatu yang indah, bahkan bukan cuma sesuatu. Banyak hal yang indah, banyak hal yang baik di balik semuanya ini. Waktu kita masuk masa pandemi ini, beberapa bulan waktu sudah berjalan. Nah, kalau kita fokus dengan hal-hal yang negatif terus, hidup kita jadi negatif. Kalau kita fokus dengan hal-hal yang kita nggak sukain terus, ya kita jadi tambah kecut, tawar hati dan sebagainya. Tetapi saya berusaha untuk mencari hal-hal yang positif. Dan bagus banget tuh, di sosial media juga ditampilkan hal-hal yang indah yang terjadi di saat pandemi ini terjadi. Hal-hal itu adalah langit lebih biru dari biasanya. Wah, keren kan? Dulunya polusi, tapi sekarang karena orang banyak yang tidak menggunakan kendaraan, bahkan mungkin banyak pabrik yang tidak berproduksi, langit lebih biru, langit lebih bersih. Salah satu hobi saya ada ngeliatin langit. My favorite color is blue. Jadi saya suka ngeliat biru langit, saya suka. Jadi waktu jalan-jalan keluar sana ngeliat langit lebih biru. Kita yang tinggal di Banten beberapa tahun belakangan ini, langit di Banten ini udah mulai ketularan langit di Jakarta.
yang warnanya grey, yang warnanya abu-abu. Tetapi benar waktu memasuki masa pandemi ini beberapa bulan kemudian saya ngeliat langit, lebih biru. Malamnya dulu kita susah ngeliat bintang karena ada polusi cahaya. Tetapi dengan berkurangnya aktivitas manusia, bintang-bintang mulai kelihatan lagi. Ini sesuatu indah. Jadi sekali lagi saya katakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan dengan kata lain Tuhan pengen kita, walaupun hal-hal yang terjadi tidak kita harapkan, Tuhan tetap pengen kita melihat hal-hal yang indah. Tuhan pengen kita menemukan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Dan banyak lagi. Orang begitu gak suka terkungkung di rumah. Wah gak enak ya di rumah terus. Gak enak ya gak bisa beraktivitas. Tetapi saya menemukan banyak hal yang indah yang saya nikmati waktu gak kemana-mana. Di awal-awal pandemi ini, bahkan sampai hari-hari ini, anak-anak saya begitu senang waktu saya tidak banyak pergi. Itu sebuah contoh. Jadi waktu awal-awal pandemi, mereka berdua ngomong, enak ya setiap hari kita ngelihat Dedi, kita ketemu Dedi, kita ngobrol, kita bercanda sama Dedi. Dedi gak pergi-pergi. Wah, waktu mereka ngomong gitu saya kaget. Oh iya ya, bener juga ya. Enak loh. Enak, di rumah aja tuh ada enaknya juga. Nah, beberapa orang punya hobi yang baru. Kalau kita ngelihat di sosial media, kita ngobrol sama teman-teman, banyak orang yang karena gak bisa kemana-mana punya hobi yang baru. Ada yang hobi barunya bercocok tanam. Walaupun gak punya kebun, gak punya taman, mereka mencoba nanam-nanam bunga, nanam-nanam hidroponiks, dan waktu berhasil ada sukacita. Jadi walaupun gak bisa kemana-mana, ternyata mengeksplor tinggal di rumah saja banyak hal yang bisa dikerjakan. Banyak hal yang bisa dikerjakan. Ada orang yang punya hobi-hobi yang baru. Wah, keren banget. Yang dulunya gak pernah ternyata gue bisa menggambar ya, gue bisa melukis. Dan sekarang bisa tereksplor, ternyata punya potensi-potensi. Yang dulunya gak bisa main gitar, belajar gitar. Setelah berjalan beberapa bulan gak kemana-mana belajar gitar, bisa main gitar. Itu contoh-contoh. Jadi sekali lagi saya katakan, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ini kan kebaikan-kebaikan. Wah, jadi begitu banyak orang yang menikmati. Kita sudah hampir 2 tahun, 1,5 tahun lah ya, mengalami pandemi ini. Jadi kalau saudara-saudara selama 1,5 tahun lebih ini belum menemukan keindahannya, firman Tuhan ini cocok banget buat saudara-saudara. Di tengah-tengah keadaan yang tidak enak, di tengah-tengah keadaan yang negatif, di tengah-tengah keadaan yang mencekam, di tengah-tengah keadaan yang pokoknya banyak hal yang tidak enak. Tuhan juga tetap mau kita melihat ada keindahan yang Tuhan sediakan in the midst of these things. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, Tuhan juga menyediakan sesuatu yang indah. Gak cuma ngomong COVID, gak cuma ngomong pandemi. Mungkin ada beberapa dari saudara yang mendengar firman Tuhan ini sedang mengalami hal yang lain, hal-hal negatif yang lain, yang mungkin di luar COVID, hal-hal yang negatif yang lain, yang bicara tentang kepahitan hidup, mungkin bicara tentang dikhianati, mungkin bicara tentang macam-macam. Tetapi hari ini Tuhan lewat firman Tuhan mengingatkan kepada kita, marilah kita memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang memang Tuhan adakan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Wah, keren banget. Saya suka banget waktu Tuhan memberikan firman ini. Jadi di tengah-tengah segala yang tidak baik, di tengah-tengah segala duka cita, di tengah-tengah segala hal yang sifatnya negatif, di tengah-tengah segala hal yang mungkin sebetulnya kita hindari, waktu Tuhan izinkan itu semua terjadi, tetap
Tuhan menyediakan yang baik, yang indah untuk kita. Orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang Tuhan panggil. Nah, menutup firman Tuhan hari ini, waktu mendapatkan pesan Tuhan ini, saya jadi ngerti. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur. Jadi mengucap syukur dalam segala hal bukan bicara tentang pemaksaan kehendak. Bukan bicara tentang pakai topeng. Karena saya yakin dan percaya firman Tuhan gak pernah ngajarin kita untuk jadi orang munafik. Tetapi waktu Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya jadi ngerti ayat ini. Waktu Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Hanya bisa dialami, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah menemukan keindahan dalam segala sesuatu. Saya ulang sekali lagi. Orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal adalah orang-orang yang sudah bisa menemukan keindahan dalam segala sesuatu. Jadi walaupun hal-hal yang kita nggak suka, walaupun hal-hal yang kita hindari terjadi, mampir dalam hidup kita. Tapi walaupun itu kita nggak suka, walaupun itu sifatnya tidak baik, walaupun itu sifatnya negatif, waktu itu terjadi dalam hidup kita. Di saat itu mungkin kita berduka, di saat itu mungkin kita kecewa, di saat itu mungkin kita marah. Tadi kita udah baca ayatnya, dan itu sesuatu yang alami. Kita pengkhotbah mengatakan, itu sesuatu yang alami. Tetapi waktu kita bisa menemukan ada sesuatu yang indah, yang Tuhan juga titipkan di tengah-tengah hal-hal yang tidak baik tadi. Nah, di situ akhirnya kita bisa mengucap syukur. Nah, orang yang di luar sana nggak ngerti, kok dalam keadaan tidak baik dia tetap mengucap syukur ya? Kok bisa ya? Walaupun sedih, walaupun ada duka cita, walaupun ada rasa kehilangan, tapi kok dia bisa tetap mengucap syukur ya? Ajaib, kenapa kok dia bisa mengucap syukur? Dan saya menemukan mengucap syukur di sini bukannya dibikin-bikin, bukannya pakai topeng, bukannya munafik, bukannya ya mengucap syukur. Enggak begitu. Mengucap syukur yang keluar dari hati. Kenapa bisa mengucap syukur yang keluar? Bisa mengucap syukur secara tulus, sincere. Kenapa bisa mengucap syukur secara tulus? Karena dia menemukan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah di tengah-tengah hal-hal yang negatif. Jadi saudara dikasih Tuhan, saya ajak kita semua, walaupun mungkin kita lagi dikepung awan yang gelap, walaupun mungkin kita lagi dikepung ombak yang besar, walaupun mungkin kita lagi dikepung oleh uncertainty, ketidakpastian. Tapi ingat, R.A. Kartini berkata, habis gelap terbitlah terang. Orang bule berkata, di balik awan yang gelap ada silver lining. Orang Indonesia berkata, habis hujan ada pelangi. Nah, saya ajak kita semua tidak fokus dengan masalahnya, tidak fokus dengan badainya, tidak fokus dengan awan gelapnya, tapi marilah kita fokus dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang Tuhan juga titipkan, yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan kekuatan, yang mendatangkan motivasi. Jadi kita semua bisa mengalami 1 Tesalonika 5:15. Akhirnya dalam segala hal, dalam segala sesuatu, kita bisa selalu mengucap syukur. Kenapa? Kenapa kita bisa mengucap syukur? Karena kita bisa menemukan ternyata semuanya itu adalah baik. Semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Dan saya berdoa, saya berharap saya bukan cuma khotbah, saudara-saudara bukan cuma dengar,
tapi kita semua bisa mempraktekkan firman Tuhan ini. Dalam segala sesuatu, kita bisa menemukan ternyata semuanya baik. Semuanya baik. Kenapa semuanya baik? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua yang mengasihi Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Aku berdoa Tuhan firman-Mu boleh mengubah paradigma kami. Kami bukan menjadi orang yang sedih, orang yang tawar hati, orang yang kecut. Tetapi sebaliknya kami bisa menemukan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah yang Engkau juga sediakan bersamaan dengan kejadian-kejadian yang kami alami. Walaupun mungkin hari-hari ini anak-anak-Mu sedih, anak-anak-Mu berduka cita, anak-anak-Mu kehilangan, anak-anak-Mu merasa dibatasi. Tetapi biarlah hal-hal seperti itu semua tidak membatasi kami, tidak menawan kami, untuk kami bisa mencari hal-hal yang baik yang Engkau juga titipkan buat kami. Terima kasih Bapak, aku berdoa Engkau buka mata kami, buka telinga kami, buka wawasan kami, buka hati kami Tuhan, supaya bisa menemukan silver lining itu, supaya kami bisa menemukan pelangi itu, supaya kami bisa menemukan setitik cahaya terang itu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu. Aku berdoa Engkau kuatkan, teguhkan kami semua. Engkau membuat kepada kami semua punya pengharapan yang baru. Engkau memberikan kekuatan, motivasi yang baru buat kami semua. Terima kasih Bapak, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan isi hati Tuhan. Secara khusus bila ada anak-anak-Mu yang sedang berduka cita, ada anak-anak-Mu yang sedang sedih, anak-anak-Mu yang sedang kehilangan, Engkau kuatkan kami, hibur kami, teguhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan, Kau berkati Tuhan, setiap anak-anak yang sudah melayani dalam ibadah online ini, Kau juga memberkati Tuhan. Setiap apapun yang kami kerjakan buat Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur untuk tangan-tangan yang sudah memberi, juga Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, persembahan yang sudah dikumpulkan. Engkau juga memberkati, tangan-tangan yang mengelola Engkau memberkati. Terima kasih Bapak, sekali lagi Engkau berkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Dan kami bersyukur, dan sesudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan. Hanya